Halo, welcome to Revoyo Mini Course Product Management. Nah, aku ada pantun nih buat kalian. Pergi ke kali ketemu gitaris. Cakep gitu, coba komen cakep, cakep, cakep di live chat box coba. Cakep gitu kan. Jadi, bertemu lagi para Revoniers. Aduh nggak nyambung ya, ya udahlah. Tapi yang penting aku harap kalian tetap excited dan tetap semangat untuk sesi hari ini ya teman-teman, karena kita akan seru-seruan lagi nih malam ini. Jadi untuk malam ini kita ada apa sih? Di malam ini kita sudah masuk ke hari keempat nih, di mana kita akan ada practical simulation part 2. Di mana di hari ini kita akan masuk ke practical simulation part 2, terus ada juga Q&A session, dan yang terakhir ada pembahasan sedikit mengenai assignment dan e-certificate, teman-teman. Aku mau remind kalian, kalau misalkan kalian punya pertanyaan, jangan sungkan, jangan malu untuk di-drop aja langsung di chat box, karena pertanyaan-pertanyaan yang relevan akan dipilih oleh tim untuk dijawab di belakang. Oke, untuk malam ini kita masih akan ditemanin oleh Kak Anton Rifko nih. Kak Anton Rifko adalah Head of Product di Hypefast, teman-teman. Dan Kak Anton Rifko sendiri juga adalah Revoyo Full Stack Instructor. Jadi nggak usah berlama-lama, kita langsung panggil aja Kak Anton kali ya. Halo Kak Anton, selamat malam. Halo semuanya, di sesi kali ini kita bakal membahas mengenai technical product management. Ya, jadi kita sebagai product manager bukan cuma memahami apa sih yang dibutuhkan oleh user dalam pembuatan user requirement, tapi pada umumnya juga kan kita sebagai product manager akan membangun sebuah software. Maka pemahaman sedikit mengenai technical tentunya kita nggak perlu bisa sangat dalam ya. Jadi kayak pemahaman di surface dari technical ini akan sangat membantu buat teman-teman yang tertarik jadi product manager. Nah, buat teman-teman yang kemarin nggak ikut dari awal, nama saya Anton Rifko Susilo, dan feel free buat connect di LinkedIn dengan link seperti ini ataupun di Instagram ya. Yuk kita connect. Nah, sedikit intro buat yang mungkin kemarin juga nggak hadir di awal. Pengalaman saya di awal adalah seorang programmer ya, ada yang akhirnya saya switch karir menjadi seorang product manager. Waktu itu sempat punya pengalaman di beberapa company seperti Traveloka, Bukalapak, dan O Indonesia ya. Dan sekarang saya sempat bekerja sebagai produk strategis, sempat bekerja di Warung Pintar, dan sekarang sedang bekerja di Hypefast dan Startup Campus. Apa sih yang bakal kita pelajarin di kemarin dan hari ini? Nah, teman-teman yang ingat kemarin kita belajar nih, teman-teman yang hadir di sesi kemarin tuh kita sedikit belajar mengenai programming, basic of programming. Ya, hal-hal basic ini tuh yang membangun software pada umumnya ya, bisa berupa website atau bisa berupa mobile aplikasi dari ada di Android ataupun di iPhone ya. Ya, jadi kemarin juga kita sempat belajar mengenai basic programming menggunakan tools di Google Chrome. Kita nggak perlu nginstal aplikasi tambahan gitu. Teman-teman saya yakin semuanya punya Google Chrome ya. Nah, buat yang kemarin nggak ikut, feel free buat lihat recordingnya di YouTube gitu. Dan hari ini kita belajar mengenai something yang dengan pendekatan yang berbeda bisa membangun hal yang sama. Ya, jadi selain kita bisa membuat aplikasi dengan cara coding, ada juga alternatif approach di mana kita bisa membuat aplikasi tanpa dengan coding. Dengan platform yang namanya no code, adalah sebuah metode alternatif untuk membangun sebuah software. Nah, kenapa sih baru di-spill di hari ini? Nah, saya harapkan teman-teman tuh mengerti dulu mengenai basic of software development ya. Setelah memahami basic dan understanding dari fundamentalnya itu sendiri, sekarang teman-teman jadi lebih mudah tuh untuk memahami hal yang lebih simpel ya. Jadi kadang kita harus mengalami hal yang susah dulu sebelum kita bisa menggunakan yang mudah dengan cara lebih efektif gitu ya. Dan nanti di sesi simulasi kita akan coba membangun sebuah software, tentunya mobile website gitu menggunakan no-code platform yang namanya Glide App. Kita langsung aja. Apa sih no-code platform itu? Ya, jadi kayak no-code platform adalah sebuah metode alternatif atau cara alternatif yang bisa kita gunakan untuk membangun software. Ya, jadi kalau secara tradisional itu untuk membangun software, kita membutuhkan aktivitas yang namanya coding.
dengan programming language yang salah satunya adalah JavaScript yang sempat kita pelajari kemarin ya. Nah, selain kita bersusah payah dengan coding seperti kemarin, kita juga bisa menggunakan platform no-code untuk membuat sebuah software dengan metode drag and drop ya. Jadi simple. Ya, jadi kemarin tuh kalau kita gambarin Obama, presiden US yang dulu itu belajar coding, ya dia ketika harus belajar membuat aplikasi dengan no code, dia jadi lebih mudah. Terlihat mukanya lebih menyenangkan di sini ya. Dan di sini juga terlihat bahwa no code platform itu semudah itu sehingga anak kecil aja seperti yang ditampilkan di screenshot ini bisa menggunakannya gitu untuk membangun sebuah software yang layak digunakan ya. Ya, jadi jangan mau kalah nih kita sebagai teman-teman yang mungkin kayak antusias banget menjadi seorang product manager dan pembangun sebuah software, kita harus belajar dan mungkin get familiar into the no code platform ya. Nah, buat teman-teman yang punya pertanyaan nanti, jangan lupa dilempar di chat room ya, saya bakal aktif nanti untuk mencari-cari mana nih pertanyaan yang bisa bisa kita jawab. Tentunya karena teman-teman di sini ada banyak yang mungkin nggak semuanya bakal bisa kita jawab ya. Membangun aplikasi dengan no code. Kenapa sih kita sebagai PM, sebagai calon product manager harus memahami cara membangun software dengan no code? Tentunya ada beberapa alasan. Kalau kita cover menjadi 2, inilah mungkin 2 hal yang eee, kita bisa gunakan untuk menjadi alasan kenapa PM harus belajar platform no code ya. Jadi yang pertama, teman-teman ketika nanti mungkin bekerja di sebuah company, startup maupun corporate, tentunya mungkin, akan mengalami ada situasi di mana resource-nya terbatas. Jadi resource itu mungkin, human power ya, human power engineer atau software engineer yang bisa membangun sebuah software misalnya. Apa yang terjadi jika resource-nya terbatas? Resource terbatas terjadi karena 2 hal. Apakah pertama mungkin timnya masih kecil karena kita bergabung di company startup yang mungkin baru berdiri, atau mungkin, timnya udah besar tapi mereka sibuk dengan project-project lain. Tapi kita tentunya nggak bisa berhenti dong sebagai product manager, kita ingin membangun sebuah software. Nah, kita mungkin bisa gunakan pendekatan no code ya, agar mungkin apa yang kita mau raih bisa di-deliver dulu di awal gitu ya. Nah, alasan kedua adalah ketika kita ingin memvalidasi, versi minimum viable product kita dengan lebih cepat ke target market. Ya, jadi tentunya jika kita membangun sebuah aplikasi atau website, akan ada, iterasi ya. Iterasi itu maksudnya, kita akan melakukan improvement improvement dari aplikasinya secara bertahap. Ya, jadi versi pertama mungkin masih belum terlalu, hebat aplikasinya ya, tentunya tapi setiap waktu kita akan lakukan improvement agar aplikasinya semakin baik dan semakin menyelesaikan kebutuhan pengguna ya, itulah namanya iterasi gitu. Ya, jadi di awal agar kita bisa me-launching versi awal atau MVP dengan lebih cepat ke target market, kita bisa gunakan platform no code loh, tentunya harapan dari seorang product manager adalah agar kita bisa, mungkin memahami dari target market-nya dengan lebih cepat ya. Apalagi caranya kalau bukan, kita bisa launching dengan lebih cepat, kemudian kita bisa tes apakah hipotesa yang kita pakai dalam membangun sebuah software itu, apakah benar atau tidak benar gitu. Ya jadi, apa research yang kita lakukan, eee, akan akan kalah dengan, kenyataannya gitu ya. Jadi, bayangin kita melakukan research, oh ada kebutuhan ini, ada kebutuhan itu, semuanya itu di atas kertas kan ya. Ya jadi kayak kenyataannya adalah ketika pengguna kita benar-benar menggunakan apapun yang kita bangun. Itu adalah research yang paling valid gitu ya. Nah, untuk bisa me-launching dengan cepat versi awalnya, maka mungkin kita bisa gunakan pendekatan no code. Ya, jadi itu 2 alasan, kenapa PM, product manager perlu memahami mengenai platform no code ya. Ya bagaimana teman-teman mungkin ada yang punya pengalaman, boleh di-share juga kalau, pernah nih ngalamin situasi di mana, oh, di tim saya menggunakan platform no code dan jadinya bisa lebih cepat gitu ya. Nah,
Ini mungkin saya sedikit intro juga bahwa platform no code sekarang itu udah sangat-sangat canggih ya. Ya, jadi mungkin beberapa tahun lalu itu masih versi awal, di mana kita hanya bisa membuat atau membangun sebuah software yang simple ya. Nah, sekarang dengan semakin canggihnya teknologi no code platform, ya kita bisa membangun hal yang kompleks seperti yang kita bisa gunakan dengan software programming biasa gitu ya. Ini ada 3 contoh perusahaan besar yang sekarang udah cukup besar ya, yang versi awalnya mereka dibangun dengan pendekatan no code. Ya, jadi di Europe sana, di Eropa, ada sebuah platform website yang namanya Plato. Plato ini adalah sebuah platform mentorship yang kayak mungkin bisa digunakan buat engineers atau product leaders gitu di Eropa sana, untuk bisa mentoring dengan seniornya gitu. Ya, jadi kayak, Plato ini ikut inkubator yang lumayan terkenal namanya Y Combinator ya, di beberapa tahun yang lalu. Versi pertama dia, dia tuh nggak dibangun menggunakan software programming seperti pada umumnya ya. Mereka menggunakan platform no code yang dinamakan Bubble.io untuk back office tools yang mereka punya. Terus yang kedua, ada sebuah aplikasi yang namanya Penja App. Penja App ini kalau nggak salah dari US ya. Ya, jadi dia tuh menghubungkan perusahaan dengan freelancer yang masih mahasiswa gitu. Jadi mahasiswa bisa ikut internship di beberapa perusahaan. Nah, versi pertama dari aplikasi Panja.app ini tuh mereka menggunakan platform no code yang dinamakan Webflow untuk kebutuhan pembangunan landing page mereka. Ya, jadi 2 perusahaan yang ini tuh, mereka diinvest sama inkubator Y Combinator tadi itu ya, yang artinya terbukti bahwa apa yang mereka bikin itu, berguna gitu. Nah, kemudian apa yang akan kita pelajari hari ini adalah Glide Apps. Ini sempat digunakan juga oleh sebuah perusahaan law firm atau firma hukum yang lumayan besar di US, namanya Gig Law. Ya, dia tuh adalah sebuah marketplace on demand law firms gitu, di mana klien bisa mencari kebutuhan apa ya lawyer untuk beberapa kebutuhan bisnis. Ya, mereka menggunakan platform no code yang namanya Glide Apps yang bakal kita pelajarin hari ini untuk versi production dari aplikasi mereka. Keren kan? Nah, mungkin ini kalau kita bagi, jadi platform no code itu ada banyak lah. Jadi kayak mirip seperti misalnya kalau kita mau mendesain, alternatifnya ada banyak dong. Ada Figma, ada mungkin teman-teman ada yang pakai misalnya Canva, ada juga yang pakai mungkin Paint.net gitu kalau yang versi simpelnya gitu. Ya, jadi kayak tergantung kebutuhannya seperti apa. Kalau kita mau mendesain ada banyak alternatifnya ya. Ya, jadi dalam sebuah platform no code sama juga, pilihannya ada banyak karena mungkin industrinya sedang berkembang juga ya. Jadi kayak banyak yang, berlomba-lomba membangun, platform no code yang bisa memudahkan orang-orang untuk membangun aplikasi tanpa harus coding. Ya, jadi mungkin, biar kita bisa ada panduan, kita bisa lihat nih, saya mengkategorikan aplikasi no code itu, platform no code itu menjadi 4 bagian ya. Jadi yang pertama kalau kita mau bikin sebuah landing page atau CMS, ya jadi mungkin, yang paling atas ini tuh mudah ya, semakin ke bawah semakin sulit digunakan gitu ya. Tapi yang nggak sesulit programming aslinya tentunya ya, karena semuanya akan menggunakan, basis drop and drag and drop gitu. Jadi yang pertama tuh landing page. Teman-teman mungkin tahu ada WordPress, ada Wix.com, ada Webflow, mungkin, ada Linktree ya, buat yang, di Indonesia banyak dipakai tuh Linktree. Itu adalah tipe no code juga, karena kita bisa membangun sebuah website tanpa harus coding ya. Nah, kemudian ada versi di mana kita membangun mobile apps tanpa harus coding. Ini ada beberapa alternatif seperti Adalo, Thunkable, AppyPie, kemudian ada yang database-nya berbasis Google Sheet. Ya, jadi datanya tuh bisa disimpan ke Google Sheet ya. Jadi ada yang namanya Glide yang bakal kita pakai hari ini dalam sesi simulasi. Ada juga yang namanya AppSheet ya. Jadi ini perusahaannya Google ya. Jadi aplikasi yang dibuat sama Google
Ada juga mungkin teman-teman yang bisa mendesain, kalian punya desain di Figma. Ya, jadi desainnya bisa dibuat aplikasi dengan tools yang dinamakan Bravo ya. Ya, teman-teman bisa Google sendiri nanti ya kalau tertarik untuk explore masing-masing dari ini. Karena kita hari ini akan fokus membahas Glide aja ya. Tapi yang lainnya mudah digunakan juga dan teman-teman bisa langsung Google aja. Sementara kalau kita mau membuat sebuah aplikasi internal di perusahaan, kita bisa gunakan tools no code yang namanya Betty Blocks atau Retool. Dan kalau kita mau bikin hal yang super kompleks, apapun bisa dibuat gitu, kita bisa gunakan platform Bubble. Nah, ini mungkin menggunakan platform Bubble ini tidak 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 mudah sekali ya, mungkin butuh belajar gitu. Seperti teman-teman mungkin ketika pertama kali buka aplikasi, let's say misalnya Microsoft Excel gitu ya, kan setelah terbiasa itu sangat mudah digunakan ya. Tapi pertama kali menggunakannya mungkin perlu belajar dulu kan. Sama, ini walaupun susah, sebenarnya teman-teman bisa pelajari sebentar dan akhirnya sangat nyaman setelah itu gitu ya. Dan semuanya tidak ada coding yang terlibat dalam membuat aplikasinya ya. Seru kan? Nah, untuk bisa memahami lebih dalam mengenai platform no code untuk membangun sebuah software gitu, teman-teman perlu memahami building blocks dari sebuah aplikasi. Nah, untuk kasus ini mungkin building blocks dari no code platform ya. Dan ya mungkin secara umum juga seperti ini gitu ya. Yang pertama itu, teman-teman bakal menemukan bahwa, untuk membuat sebuah platform aplikasi no code, kita harus mendefinisikan database. Database adalah simple nih, jadi basis data ya. Jadi, dia adalah sebuah mekanisme untuk menyimpan data. Karena di semua aplikasi kan biasanya pasti akan melibatkan data ya. Kayak misalnya katakan kalau kita bermain games, games-nya akan menyimpan katakan state dari player kita ya. Apakah misalnya terakhir bermain di level berapa gitu. Nah, itu datanya disimpan di database ya, tentunya dengan struktur data tertentu gitu. Yang kedua adalah visual. Nah, kita bukan cuma menyimpan data, tapi juga kita ingin mempresentasikan, data tersebut ke dalam sebuah tampilan tertentu dong, ya nggak? Katakan kalau kita mau bikin aplikasi, ada beberapa tampilan, halaman pencarian, halaman depan, halaman tertentu yang lainnya, gitu. Nah, kita bisa gunakan, visual untuk mendefinisikan, look and feel dari aplikasi kita. Umumnya, untuk metode visualnya ini tuh akan menggunakan metode drag and drop ya. Ya, jadi kayak kita bisa drag komponen visualnya, kemudian ditampilkan pada, bagian tertentu dari aplikasinya. Yang ketiga adalah orchestrator. Ya, jadi buat teman-teman yang kemarin ikut di sesi, programming basic-nya itu, ada yang namanya conditional, ada yang namanya iteration. Itu adalah, basic building blocks dari orchestrator ya. Ya, kalau kita mau bikin sebuah yang namanya algoritma, algoritma adalah runutan ya, runutan cara. Ya, kita bisa gunakan drag and drop juga untuk metode orchestrator ya. Ya cuma, walaupun metodenya drag and drop, teman-teman perlu memahami konsep dari basic programming itu tadi ya. Ada yang namanya kondisional untuk pengecekan, dan ada yang namanya, iteration ya. Cuma intinya, kedua hal tersebut adalah simple. Jadi, kondisional adalah mengecek suatu kondisi ya. Jadi, setelah kondisinya valid, kita akan melakukan suatu action. Ya contohnya itu juga applicable kok di dunia nyata gitu. Katakan kalau misalnya if hari ini hujan, maka, hari ini saya tidak ke sekolah gitu. Else, maka saya ke sekolah gitu. Itu, conditional simple yang applicable juga di dunia nyata kan. Yang kedua adalah iteration, di mana kita mau melakukan pengulangan beberapa kali dari hal yang sebenarnya, eee, berulang gitu. Ya jadi, dengan memahami 3 building blocks dari programming ini, teman-teman akan bisa lebih mudah untuk membuat aplikasi dengan, platform no code nih. Ya gimana teman-teman, ada yang masih bingung dengan pertanyaan dengan, topik hari ini ataupun kemarin? Feel free buat
mungkin ditulis pertanyaannya di kolom komentar ya. Selanjutnya kita akan mungkin lebih banyak teori dikitnya sebelum kita masuk ke sesi simulasinya, dan teori ini akan ngajarin mengenai basic-basic dari platform yang akan kita pelajarin, yaitu Glide Apps. Nah, ini mungkin langkah yang teman-teman perlu lakukan. Oh ya, mungkin kalau teman-teman sedang standby di komputer, feel free buat lakuin langkah ini ya. Mungkin untuk menyiapkan pembuatan akun dulu, boleh pergi ke go.glideapps.com, di mana teman-teman nanti akan diminta untuk sign up. Boleh sign up dengan email ataupun dengan Google Sign On ya. Ya, kemudian setelah pendaftaran berhasil, teman-teman bisa mungkin mencantumkan apa nih nama kamu dan untuk apa bikin akun. Feel free buat isi apapun yang ada di sini. Setelah mungkin pembuatan akun selesai, selanjutnya teman-teman bisa memulai untuk bikin sebuah project baru. Nanti akan kita demokan juga di simulasi ya. Ini mungkin biar teman-teman lihat dalam bentuk screenshot-nya dulu nih. Ya, jadi setelah pembuatan akun berhasil, selanjutnya kita membuat sebuah project. Tentunya sebuah project ada nama project-nya dong. Kemudian setelah nama project terbuat, kita perlu menentukan apakah kita mau membuat sebuah aplikasi, tampilan aplikasi, atau kita mau membuat tampilan website. Ya, jadi Glide Page adalah website, Glide App adalah aplikasi. Kemudian kita continue. Ya, jadi apakah kita mau pakai template tertentu atau mulai dari nol. Nah, untuk simulasi kali ini, saya sarankan teman-teman gunakan blank template ya. Jadi mulai dari nol, biar mengerti konsepnya dulu lah sebelum menggunakan template dari buatan orang gitu. Nah, kemudian source database-nya, ada beberapa alternatif yang bisa digunakan dalam sebuah aplikasi Glides. Seperti yang saya bilang tadi, ada Google Sheet nih. Jadi itu memungkinkan kalau teman-teman mungkin melakukan pencatatan data di Google Sheet, kemudian dibanding kayak kita melakukan inputnya manual, kita bisa entry input lewat aplikasi nih. Dan ketika disimpan lewat aplikasi, datanya tersimpan di Google Sheet. Itu memungkinkan tuh. Jadi kayak nanti ada kolom-kolom tertentu di Google Sheet-nya yang bisa kita gunakan di aplikasi. Ya cuma itu mungkin setelah teman-teman paham lah ya konsepnya ya. Sebelum itu kita coba mungkin belajar dulu menggunakan data source dari Glide Tables yang basic ya. Ya jadi teman-teman yang ikutin lesson di sini hopefully bisa mungkin sambil streaming di YouTube, boleh juga nih buka go.glideapps.com, kemudian buat akunnya, kemudian bikin project baru. Nah, selanjutnya kita bakal coba cover beberapa basic building blocks dari Glide Apps ya. Yang pertama adalah setelah teman-teman berhasil membuat sebuah project, katakan untuk kasus ini saya pakai contoh Batman App ya. Jadi nama aplikasinya adalah Batman App. Ini contoh aja ya, nggak ada hubungannya sama Bruce Wayne di sini. Ya, jadi tampilan awal teman-teman akan melihat tampilan layout editor sebenarnya. Ya, ada tab yang atas layout editor, ada tampilan sebelah kiri data editor, sama yang terakhir sebelah kanan adalah setting. Kita bakal run through satu persatu ya. Di awal mungkin kita akan masuk di data dulu. Nah, untuk membuat sebuah data pada Glide App, seperti yang saya bilang tadi, kita bisa gunakan internal data source, yaitu Glide Tables, atau kita gunakan external source, seperti Google Sheets, ada Airtable, atau Microsoft Excel Online. Nah, mungkin untuk simulasinya sambil belajar, teman-teman boleh gunakan internal data source dulu nanti ya. Nah, kemudian di tabel kita, tabel database ini yang tersimpan, yang tampilannya seperti Google Sheet ya, yang ada di sini ya. Ya, jadi kita bisa definisikan sebuah kolom baru dengan cara klik tombol plus di sini. Ya, jadi di sini teman-teman bisa menambahkan dua tipe kolom.
apakah tipe kolomnya adalah basic column. Basic column adalah tipe dasar ya. Tipe dasarnya ada beberapa nih. Ada text, ada number, ada date. Ini bukan data, date maksudnya. Ada gambar, ada link, ada phone number, ada tipe email, boolean. Teman-teman masih ingat nih, masih ingat nggak nih boolean tuh apa tuh? Ya, jadi seperti yang kita pelajarin di basic programming kemarin, boolean adalah state apakah true atau false. Yaitu bakal banyak berguna ketika kita membuat kondisional nanti ya. Ya, cuma teman-teman bisa menambahkan, intinya ada beberapa data di sini, atau rich text dan emoji. Ya, jadi umumnya kita akan menggunakan data yang basic lah, misalnya apakah itu text, apakah itu number, atau image ya. Nah, kemudian cara membuat kondisional itu tuh agak unik di Glide Apps ya. Kita menggunakan tipe kolom yang namanya computed ya. Nah, di dalam computed column ini tuh ya mungkin seperti arti harfiahnya ya. Jadi kita bisa menambahkan sebuah kolom yang menyimpan value dari sebuah hal yang dikalkulasi, sebuah hal yang dikomput sebelumnya gitu ya. Nah, jadi kayak ada beberapa tipe nih di sini. Yang pertama adalah relation. Jadi relation itu kalau kita mau menghubungkan antara tabel 1 dengan tabel 2. Katakan misalnya gini, kayak situasinya adalah ada tabel satu ini tabel user, kemudian tabel 2-nya adalah katakan tabel transaksi. Nah, kita mau membuat relasi transaksi yang tertentu itu dilakukan oleh user siapa? Nah, untuk itu kita bisa gunakan tipe kolom relasi, relation. Kita hubungkan satu tabel dengan tabel lainnya gitu. Nah, kemudian ada tipe data lookup. Ya, jadi tipe data lookup adalah setelah kita punya relation antara dua tabel, kita mau melookup kolom tertentu dari tabel yang berpisah gitu. Katakan misalnya kita mau menambahkan satu kolom di user yang berisi data misalnya transaksi terakhirnya misalnya gitu. Ya, kurang lebih gitu. Nah, yang ketiga adalah kita bisa punya kolom if then else. If dan else-nya ini tergantung value dari basic column ya. Jadi kalau katakan basic kolomnya itu number-nya 1, maka value-nya katakan A gitu. Kalau bukan, maka B gitu. Ya, kemudian ada tipe computed column yang namanya template. Dengan template kita bisa membuat ini kayak gabungan dari teks ya. Jadi katakan nama depan, ada kolom nama depan, ada kolom nama belakang. Nah, kemudian kalau kita mau bikin sebuah kolom yang namanya full name dengan cara menggabungkan itu, maka kita bikin sebuah computed column dengan tipe template. Kemudian kita gabungkan first name dan last name gitu ya. Dan juga ada beberapa tipe seperti formula matematika dan lainnya ya. Ya, jadi kayak dalam sebuah data editor Glide, kita perlu menentukan nih, aplikasi kita tuh struktur database-nya seperti apa sih, agar mungkin ke depannya bisa kita gunakan untuk kebutuhan visualisasi ya. Nah, kemudian yang terakhir adalah bahwa setiap kolomnya itu bisa kita set apakah itu user spesifik atau general gitu. Nanti kita akan pelajari mungkin di simulasi ya mengenai ini. Selanjutnya, setelah kita definisikan datanya, tentunya teman-teman di sini masih ingat dong bahwa dalam membuat sebuah aplikasi kita harus mempunyai data dong ya nggak? Karena kalau kita nggak menyimpan data, maka aplikasi kita kurang berguna dong. Ya, jadi kayak semua hal itu pasti ada datanya. Kalau enggak, maka cuma ada tampilan yang gitu-gitu aja gitu ya, nggak ada kebutuhan, nggak ada fungsinya gitu jadinya. Nah, setelah kita udah berhasil membuat database, selanjutnya kita gunakan layout editor agar kita bisa mendefinisikan tampilannya seperti apa sih aplikasinya. Ini di dalam sebuah Glide Apps ada tiga komponen tipe ya. Ada 3 tipe komponen yang mendefinisikan sebuah tampilan aplikasi gitu. Yang pertama adalah tabs. Ya, jadi teman-teman tahu dong kayak tabs itu yang mungkin ada di bawah gitu, menu.
Ya, ada juga yang di atas kalau di aplikasi pada umumnya ya. Nah, untuk Glide, tabs itu, lokasinya di bawah. Jadi kayak sebenarnya dia adalah menu dari aplikasi ya. Jadi kayak kita bisa punya, beberapa menu dengan cara menambahkan tabs di sini. Ya, jadi cara menambahkan tabs adalah dengan cara klik, tombol plus yang ada di sini ya. Selanjutnya kita bisa definisikan aplikasinya, ya, dan akhirnya, mungkin teman-teman perlu tahu bahwa dalam sebuah tabs visualisasi itu di Glide, kita harus hubungkan dengan sebuah tabel. Ya, jadi katakan kalau ada homepage, di homepage-nya itu kita mau ngapain sih? Oh, rupanya kita mau mau menampilkan suatu data gitu. Maka kita harus ikat dengan sebuah data source, tabel source gitu di sini. Ya, jadi, ketika kita membuat tabs, kita definisikan, label atasnya seperti apa, homepage katakan bakal muncul di atas nanti, dan yang kedua adalah, source dari tabs ini tuh tabel yang mana. Nah, selanjutnya setelah kita definisikan tabs-nya, katakan tabs-nya bisa ada banyak tuh, itu menunjukkan ada berapa menu di aplikasi kalian gitu ya. Nah, selanjutnya adalah, kita perlu mendefinisikan, top level screens-nya di setiap tabs gitu ya. Jadi katakan, kalau kita mau munculkan, tab di homepage, nah kita bisa bisa definisikan ada beberapa style nih. Ada yang tipenya card, ada yang tipenya grid. Nah, teman-teman perlu coba sendiri, nanti mungkin kita bakal ada juga ditunjukkan di simulasi ya, untuk menunjukkan bagaimana sih tipe card, bagaimana sih tipe grid, dan yang lainnya. Ya, jadi, untuk memunculkan top level screens, itu tuh tentunya, akan berhubungan dengan data apa sih yang available di tabelnya ya. Ya, jadi kalau tabelnya masih kosong, teman-teman perlu membuat sebuah contoh data ya, jadi namanya dummy data gitu ya, agar kita bisa melihat tampilannya seperti apa sih, kalau ditampilkan dalam bentuk list misalnya gitu. Nah, kemudian, eee, cara kita menampilkan itu bisa di-filter gitu. Katakan, kalau kita nggak gunakan filter, kemudian kita, katakan kalau kasusnya itu mau memunculkan data transaksi, dihubungkan dengan tabel transaksi, maka, top level screen yang tipenya list itu nanti akan memunculkan semua semua transaksi. Kan kalau di logic aplikasi yang kita mau bikin, katakan kita mau menunjukkan, mungkin harus memunculkan transaksi kita aja. Nah, untuk kebutuhan itu kita perlu memfilter ya, dan juga kayak, kita bisa, membuat setting apakah user bisa menambahkan item baru atau tidak gitu. Dan untuk setiap action-nya kita perlu tentukan action yang, umumnya akan berujung ke cara kita melihat detailnya seperti apa sih. Ya, jadi tipe komponen yang ketiga adalah detail screen, di mana katakan misalnya kita punya tab, transaksi, kemudian di tab transaksi itu top level screen-nya memunculkan list transaksi yang ada banyak gitu ya. Kemudian ketika kita klik salah satu dari transaksi, kita akan melihat detail screen dari tampilan transaksi tersebut misalnya. Ya, jadi kayak, pada detail screen kita perlu menentukan visualisasi dari transaksi kita seperti apa sih gitu. Nah, itu layout editor ya. Jadi setelah kita menghubungkan beberapa data dengan layout tertentu, akhirnya kita bisa punya visualisasi yang lumayan kompleks ya. Tentunya hal kompleks tersebut dibangun atas dasar 3 hal ini. Ada tabs, ada top level screens, ada detail screens ya. Ya jadi, nggak apa-apa tuh teman-teman pasti, masih bingung sekarang ya. Nanti mungkin akan lebih mudah dipahami ketika kita masuk ke simulasi, dan ketika kalian mungkin udah ngeh gitu, boleh tuh, rewind recording-nya yang ada di sini. Oh, rupanya maksudnya itu tabs. Oh, rupanya itu maksudnya top level screens dan detail screen. Ya, jadi, itu wajar ya buat bingung di awal ketika masih belajar hal baru. Selanjutnya, ketika teman-teman udah punya layouts, hal ketiga yang teman-teman perlu bangun adalah settings-nya. Bagaimana sih setting dari aplikasi yang kita mau bangun? Ada beberapa settings yang available pada Glide Apps.
Tentunya kita mau memberi nama, yang pertama adalah nama aplikasinya dan icon dari aplikasinya apa. Katakan kalau kita mau install nanti di Android gitu, munculnya ikonnya bakal seperti apa sih gitu. Itu bisa kita pilih nanti. Kemudian appearance. Nah, dengan appearance nih kita bisa menentukan tema dari aplikasinya mau seperti apa sih, warnanya mau seperti apa, fontnya mau seperti apa, bisa kita setting di sini. Yang ketiga adalah privacy. Kita mau menentukan apakah aplikasi kita hanya bisa digunakan oleh user-user yang udah terdaftar atau semua orang bisa mendaftar. Kalau semua orang bisa mendaftar, maka kita gunakan public. Nah, kemudian sign in requirement. Apakah untuk menggunakan aplikasinya user harus sign in atau user nggak harus sign in? Katakan kita langsung melihat tampilannya di depan gitu tanpa tanpa user harus sign in ya. Jadi pada umumnya tuh kita namakan aplikasi seperti ini adalah mode mode tamu ya, guest. Ya, jadi kalau kita menentukan no sign in dan public, mungkin aplikasinya ya nggak ada kebutuhan buat sign in gitu. Jadi semua orang akan melihat tampilan yang sama gitu ya. Nah, kemudian yang terakhir adalah user dan authentication gitu ya. Nah, kalau kita menentukan bahwa aplikasi kita hanya bisa digunakan oleh pengguna yang terdaftar, maka kita harus memilih tabel mana sih yang menyimpan data user gitu. Jadi by default Glide akan membuat tabel user tuh. Nah, cuma kalau kita mau ganti tabel usernya, kita harus tentukan tabel usernya akan disimpan pada tabel yang mana. Nah, 3 hal tersebut itu membangun fondasi dari Glide Apps ya. Ya, jadi teman-teman perlu pahami hal tersebut dan akan lebih mudah dipahami ketika simulasi sendiri nanti ya, dan bisa rewind nanti video teorinya ya. Selanjutnya kita mungkin akan sesi demonstrasi simulasi, dan pada sesi simulasi ini kita bakal membuat sebuah aplikasi personal finance. Jadi mungkin teman-teman di sini nggak tahu, hopefully banyak yang hemat ya. Cuma kalau boros, teman-teman mungkin perlu menginstall atau membuat aplikasi personal finance agar mungkin setiap kali ada income atau setiap kali ada expense, teman-teman perlu catat tuh biar nggak boncos nanti. Ya, jadi ini akan berhubungan sama assignment dari mini course ini, di mana teman-teman akan membangun personal finance apps yang sedikit kompleks. Ada inputnya, ada summary-nya. Nah, hanya saja mungkin di simulasi kali ini kita akan menampilkan bagian yang pertamanya, cara menginputnya ya. Nah, kemudian nanti setelah udah tahu cara menginputnya, di assignment yang selanjutnya yang teman-teman perlu kerjakan untuk dapat sertifikat, teman-teman perlu membuat gimana sih cara menampilkan summary-nya gitu. Mendemokan cara mensimulasikan menggunakan aplikasi Glide Apps. Di sini teman-teman bisa memulai project baru. Jika belum, berikan namanya dan tentukan apakah kalian ingin menggunakan tampilan apps atau tampilan website. Nah, sebelumnya saya sudah membuatnya dengan tipe apps. Kita langsung buka saja. Di sini akan ada beberapa data yang dibuat secara default oleh Glides. Teman-teman bisa buat agar tidak terlihat seperti ini, dan ini kurang lebih menampilkan dashboard dari Glide Apps. Ada tiga tabs utama di sini. Yang pertama adalah data editors, yang tengah adalah layout, di mana kita bisa menampilkan dan menentukan UI-nya seperti apa, dan yang ketiga adalah settings dari Glide Apps kita sendiri. Nah, di sini kita coba buat sebuah tampilan yang akan menampilkan semua financial records dan cara membuat entry baru ya. Nah, untuk itu hal yang pertama kita lakukan adalah dengan cara membuat kolom dan tabel yang diperlukan. Di sini ada beberapa tabel seharusnya. Nah, karena itu adalah default contoh dari Glide, teman-teman bisa hapus dengan cara seperti ini. Cuma saya sudah hapus sebelumnya. Nah, kita bisa buat sebuah tabel baru dari empty table.
Kita beri nama tabel kita sebagai financial records. Dalam sebuah financial records ada nama dari record itu sendiri, seperti misalnya pengeluarannya untuk apa, gaji kah atau yang lainnya misalnya. Nah, kemudian ada tipe amount, ada data amount, yaitu jumlah entry-nya berapa sih. Nah, ini ada beberapa tipe dari kolom yang bisa kita gunakan di glides. Ada tipe text, ada tipe number, boolean, yes, no, image, dan ada beberapa contoh lainnya. Kita akan pelajari seiring dengan mengeksplor. Jadi untuk amount kita gunakan tipe data number, dan karena dia adalah ada label depannya rupiah, kita bisa tambahkan rupiah, dan karena rupiah itu umumnya ditaruh di depan, maka kita hapus entry ini. Ya, jadi kemudian ada tipe kedua adalah apakah entry ini berupa income pemasukan atau expense pengeluaran. Nah, kita bisa tambahkan kolom baru yang bernama tipe. Nah, kita ingin gunakan agar tipe ini menggunakan number agar mereferensikan dari tabel yang lain ya. Nah, untuk kasus ini kita bisa gunakan simple number. Dan kita akan gunakan kesepakatan bahwa 1 adalah income dan 2 adalah expense. Selanjutnya ada kategori dari data itu sendiri. Kita akan gunakan tipe data text di sini. Dan tentunya kita ingin mengikat bahwa entry ini dibuat oleh siapa ya, oleh user yang mana. Nah, untuk itu kita akan tambahkan kolom user email yang menandakan alamat email dari user yang mengentrikan financial record ini. Nah, kemudian kita akan tambahkan tabel baru yang bernama financial types. Sesuai dengan kesepakatan yang tadi, agar kita bisa menampilkan kesepakatan yang satu adalah Jadi kita gunakan sebuah kesepakatan tambah kolom baru, kemudian kita gunakan tipe number simple, dan kesepakatannya adalah saat income dilabeli sebagai tipe 1 dan expense dilabeli sebagai tipe 2. Nah, ini akan kita gunakan juga di tampilan UI-nya juga untuk menampilkan selection dari income maupun expense. Selanjutnya adalah referensi dari financial categories. Kita bisa gunakan financial apa yang terjadi? Kita bisa menampilkannya sebagai tabel financial records. Ada beberapa kolom yang digunakan di sini. Kita ingin mengetahui apa nama kategorinya. Namanya harusnya financial kategori. Kita hapus dulu, kemudian kita tambahkan sebuah kolom baru bernama financial categories. Di dalam sebuah financial kategori, kita akan menambahkan beberapa kategori. Nah, sebagai contoh, mungkin kita hanya akan menampilkan beberapa ya. Tentunya berikut tipenya ya. Jadi tipenya apakah dia income atau expense. Kalau salary berarti income, kita berikan tipe 1, kemudian katakan pengeluaran harian. Tipenya adalah 2. Kemudian other incomes, tipenya 1, dan yang terakhir adalah other expense. Tipenya adalah 2. Nah, selanjutnya setelah menyiapkan tabelnya, kita akan siapkan struktur datanya. Nah, kita sudah menambahkan tabs dari all financial record. Kita akan ikat dengan source. Labelnya kita bisa rename di sini.
all records misalnya. Kita bisa ikat dengan sebuah struktur tabel, yaitu financial record di sini. Dan ada beberapa tipe yang bisa digunakan seperti list, tiles. Oke, untuk agar bisa mudah terlihat, kita teman-teman bisa melihatnya dengan cara membuat sebuah contoh gajian misalnya, kemudian amount-nya 101 juta, tipenya tentunya 1 karena income, kategorinya adalah salary, dan emailnya adalah emailnya dari user yang sedang login, katakan email ini. Kita bisa buat entry seperti ini. Nah, kemudian karena kita sudah ikat sebelumnya di sini, maka kita bisa menampilkannya di sini. Ini tipe data list seperti ini. Ini tiles, ini kalender kalau kita ingin menampilkan sebuah kalender, dan maps, checklist, cards, dan swipe kalau seperti Tinder, dan details. Untuk kasus ini kita ingin menampilkan tipe data list. Agar kita hanya menampilkan record yang dibuat oleh user tertentu, maka kita perlu membuat sebuah filter di sini. Ya, jadi sebuah list itu bisa difilter. Untuk kasus ini kita ingin agar user tabel yang ditampilkan hanya menampilkan record dari email yang dari user yang sedang login. Dengan begitu, maka record dari user-user lain tidak akan ditampilkan di sini. Kemudian kita bisa tampilkan dan sesuaikan bagaimana struktur layoutnya. Untuk kasus ini kita bisa gunakan beberapa struktur. Jadi katakan karena kita tidak ada gambar, di sini ada avatar, kita bisa generate image. Ini digunakan dari karakter pertama dari title ya. Ya, kemudian ada amount tentunya. Dan untuk caption, kita ingin menampilkan agar kita ingin mengcaption dari gabungan dari tipe dan kategori ya. Untuk kebutuhan itu, maka kita perlu sebuah kolom baru di financial record, yaitu adalah sebuah kolom caption label. Nah, caption label ini akan menggunakan computed columns type, yaitu template, di mana kita bisa membuat sebuah gabungan dari beberapa teks seperti ini misalnya. Jadi kita ingin menampilkan expense dalam kurung kotak, berikut kategorinya. Nah, untuk itu kita perlu replace dengan kolom yang ada ya. Jadi misalnya untuk E akan diisi dengan tipe dan ini harusnya T karena tipe, dan kategori kita ingin replace dengan kolom kategori. Nah, sekarang kita sudah tampilkan ya. Cuma sayangnya tipenya masih menggunakan angka 1 dan 2. Sementara kita berharap agar kita gunakan names-nya ya. Nah, untuk kebutuhan itu kita bisa buat sebuah relation dulu agar kita bisa membuat relasi antara dua tabel ya, agar kita bisa menggunakan kolom yang tersedia di tabel yang berbeda. Nah, untuk kasus ini kita ingin menggabungkan antara tabel records dengan tabel types. Relation types. Nah, tipenya adalah tipe data relation untuk kasus ini ya. Nah, kita ingin merelasikan kolom type dengan kolom type juga di tabel financial types. Nah, setelah kita sudah membuat relationnya, maka kita bisa mengambil kolom yang ada, katakan type caption, dari tipe lookup. Kita ingin melookup dari relation types, mengambil kolom names di sini. Nah, di sini terlihat bahwa kita sudah bisa mendapatkan label dari income-nya yang akan kita gunakan dari pada kolom template kita. Jadi T replacement ini akan di-replace dengan type caption agar dia bisa menampilkan teksnya ya. Nah, selanjutnya kita kembali ke tabel kita. Sekarang kita akan menampilkan list kita agar captionnya ditampilkan dengan
caption dari label. Nah, kurang lebih entry-nya seperti ini. Nah, sekarang data sudah ditampilkan. Bagaimana cara membuat record baru? Nah, untuk bisa membuat record baru, kita buat agar list kita bisa menampilkan sebuah tombol untuk menambahkan items baru. Seperti ini. Nah, selanjutnya formnya akan kita sesuaikan. Tentunya ini adalah tampilan dari default yang dibuat sama detail screen-nya Glides. Kita ingin menampilkannya dengan sesuai kebutuhan kita untuk kasus ini ya. Kita tampilkan pertama tentunya adalah sebuah title dari form kita. Katakan tambahkan record baru. Kita ingin tampilkan di tengah dengan teks yang besar. Kemudian ada entry text untuk menambahkan kolom name dari financial name, isi dengan title record. Kita buat agar field ini adalah required. Kemudian ada kolom number yang berisi data amount. Di sini kita tambahkan label isi dengan amount, dan kita bikin agar ini fieldnya required juga. Selanjutnya dua lainnya adalah tipe data choice agar bisa menampilkan types dan kategoris. Pertama adalah types. Kita akan ikat agar entry data ini bisa mengisi data types. Kemudian pilihannya sekarang masih kosong. Nah, kita akan tampilkan agar financial types ini tuh bisa mengikat ke financial types juga. Kemudian values-nya, karena kita akan merecord ke dalam kolom types, maka kita gunakan types, dan display-nya kita gunakan name. Karena pilihannya cuma ada dua, income dan expense, kita bisa gunakan segmented style seperti ini, agar kita bisa pilih langsung ya. Nah, ada pilihan ketiga karena kita membuat field ini opsional. Nah, agar tidak ada pilihan ketiga, kita jadikan ini sebagai field yang required ya. Dan yang terakhir adalah ada tipe data choice lagi untuk menampilkan kategori. Ya, kategori bisa kita tambahkan di sini. Kemudian source-nya tentunya kategori, dan kita akan bikin field ini sebagai required. Nah, sekarang permasalahannya adalah dia masih menampilkan semua kategori ya. Kan sebenarnya kita ingin menampilkan tipe kategori tertentu yang tipenya income. Kalau income hanya menampilkan salary dan income, kalau expense menampilkan pengeluaran harian dan expense. Untuk kebutuhan itu, kita bisa ikat choice kita dengan filters ya. Jadi kita akan memfilter agar hanya menampilkan tipe yang sama dengan yang di entry oleh user di tipe ini. Ya, jadi semisal kalau user memilih income, maka pilihannya hanya salary dan incomes. Sementara kalau expense, maka pengeluaran harian dan other expense. Selanjutnya, kita ingin memastikan agar setiap kali user menginput data baru, maka entry dari email address-nya tersimpan juga agar bisa ditampilkan pada list dari entry yang untuk user yang sedang login ya. Untuk itu kita bisa menggunakan special values dari Glides yang bertipe user email address. Dengan ini setiap kali user menginput data, dia akan secara otomatis menambahkan data email address tanpa kita perlu menanyakan alamat email dari user itu sendiri langsung ke usernya. Nah, sekarang aplikasi kita sudah siap. Selanjutnya kita ingin memastikan dengan mengisi beberapa settings. Setting pertama adalah name dan icon. Anda bisa ganti di sini. Kemudian appearance dan akses login. Apakah aplikasinya public atau private? Untuk kasus ini kita bisa isi dengan public. Dan user authentication menandakan apakah user bisa login dengan email doang atau bisa juga dengan Google. Selanjutnya Anda bisa mempublish aplikasinya dan
aplikasi akan sudah siap. Terima kasih. Halo, gimana nih? Udah pusing belum? Ya, hopefully teman-teman nanti bisa rewind ya sambil dipraktekin gitu. Ya, jadi belajar hal seperti ini tuh nggak akan bisa masuk kalau nggak sambil dipraktekin. Sebenarnya ini simple. Nah, teman-teman di sini ada yang pernah pakai aplikasi seperti Photoshop atau Canva gitu nggak sih? Ya, I guess mungkin pernah pernah pakai kali ya Canva ya. Nah, bayangin ketika teman-teman pertama kali buka aplikasi Canva gitu. Sebenarnya dia kan gampang banget ya buka aplikasi Canva. Tapi ketika pertama kali pakai, pasti bingung. Aduh, gimana cara pakainya dan lain-lain. Jangankan Canva deh, mungkin Microsoft Word atau Microsoft Excel. Ingat deh pertama kali teman-teman buka aplikasi tersebut gitu. Waduh, ini apa, itu apa, susah gitu kan. Tapi ya harus dicoba-coba sebelum akhirnya ngerti gitu konsepnya. Nah, sekarang kita coba demoin yuk aplikasi yang tadi kita udah bikin nih. Tadi kan versi simpelnya. Nah, sekarang saya mau demoin versi yang kompleksnya nih. Ya, jadi di sini teman-teman lihat tampilannya. Kalau link ini dibuka di Android atau di iPhone, ini akan membentuk tampilan apps ya. Ya, tapi karena kita simulasikan di browser website, dia akan membuka tampilan seperti ini. Teman-teman boleh nge-scan nih untuk install ya, QR code ini. Nah, kita coba demoin ya. Ini tampilan depannya, kemudian kita login dengan Google. Nah, karena beberapa data udah saya input sebelumnya, maka teman-teman akan melihat beberapa record di sini ya. Ya, jadi record-nya ada sejak tanggal 14 Oktober. Jadi waktu itu saya bikin tanggal 14 Oktober ya. Jadi ada beberapa data yang bisa dilihat di sini, misalnya kayak ada income, ada expense, dan lain-lain ya. Nah, bayangin kita bisa filter di sini. Katakan kita mau hanya melihat income, maka kita bisa lihat income saja. Kita mau melihat expense, maka kita bisa munculkan semua expense. Ini dikategorikan dengan tanggal ya. By default semuanya akan ditampilkan. Nah, bayangin kita mau menambahkan data baru, maka teman-teman bisa ada data di sini. Nah, kemudian setelah semua datanya bisa terlihat, teman-teman bisa lihat semua kategorinya ya. Katakan ini expense-nya ya, rental rental ngekos gitu. Nggak tahu deh, ada nggak nih kosan semurah ini ya? Ya, kemudian kita bisa munculkan kategorinya, sama kita bisa munculkan deskripsinya ya. Beberapa hal mungkin bisa diubah juga tampilannya. Kemudian ini mungkin sneak peek nih buat teman-teman yang mau mengerjakan mini assignment-nya ya. Di sini summary-nya ditampilkan seperti ini. Jadi breakdown dari expense dengan menggunakan pie chart dan breakdown dari incomes menggunakan pie chart juga. Karena kita cuma ada satu record, maka nggak ada data lainnya. Nah, coba teman-teman bikin hal serupa nanti ya. Nah, selanjutnya kita coba lihat yuk bagaimana sih tampilannya. Nggak tahu nih, teman-teman di sini bisa lihat dengan lebih clear nggak ya? Tadi kan saya bikin munculkan dalam bentuk video, sekarang ini langsung live nih. Ya, jadi ada tab layout, ada tab data editor, sama ada tab setting seperti yang tadi kita bilang ya. Jadi data editornya itu ada beberapa tabel ya. Ya tadi mungkin ada penamaan yang sedikit berbeda, cuma intinya sama. Ada financial records, ada types, sama ada kategori ya. Ya jadi records akan menyimpan tipe text, title, kemudian tipe data, tipe dates, tanggal, kemudian record type yang kita pakai kesepakatan, satu adalah income, dua adalah expense. Kemudian kita bikin sebuah tipe data relation ini, tipe data relation yang kita ikat ke tabel record type. Kemudian kita ambil teksnya dengan tipe data yang namanya lookup menggunakan relation yang tadi kita buat.
Kemudian untuk kasus ini ada icon juga saya tambahkan. Kemudian ada kategorinya, apakah dia apa yang kita input. Kemudian ada amount bertipe teks, sama ada alamat email dari yang membuat record ini ya. Ya, jadi nanti semua data dari semua user akan ditampilkan dalam tabel yang sama. Tentunya jika diinput oleh pengguna yang berbeda, ini akan menampilkan ini nih, menampilkan user email yang berbeda. Barusan nih kayaknya ada teman-teman yang mencoba nih, ada entry baru terbuat, wah ada lagi nih dikasih mama. Kemudian tanggalnya kita bisa lihat. Selanjutnya ada record type yang kita bisa gunakan tipe 1 sesuai kesepakatan, income, dan tipe 2 adalah expense. Ya, kebetulan agar tampilannya lebih oke, saya tambahkan icon di sini ya. Kalau di recording yang tadi belum terbuat. Selanjutnya ada kategori. Tadi kan kategorinya biar simple hanya menampilkan 4 ya. Salary, other income, kemudian personal expense, sama other expenses gitu ya. Nah, biar lebih kompleks, ini kebetulan aplikasinya kategorinya kita bikin lebih banyak nih. Ada salary, ada side hustle. Teman-teman mana nih yang sering ngelakuin side hustle, dapetin penghasilan tambahan gitu? Ya, jadi dengan aplikasi ini bisa di-record nanti ya. Kemudian ada beberapa expense lainnya ya. Jadi kategorinya sesuai kebutuhan yang teman-teman mau pakai ya, karena ini kan aplikasinya kita. Tentunya sesuai kebutuhan kita dong. Suka-suka kita yang bikin gitu. Kemudian tampilannya juga ada beberapa yang kita lihat di sini. Ada all record tabs, ada 2 tabs nih di sini. Ada sama summary. Terlihat kalau summary, karena kan kita membuat summary dari record ya, maka ini akan di-link dengan tabel record. Kemudian ada all records, sama nih, karena kita mau menampilkan list dari recordnya, maka kita gunakan source record juga. Ya, jadi 2 tab ini menggunakan source yang sama, tapi divisualisasi dengan cara yang berbeda ya. Yang satu ditampilkan dalam bentuk graph, yang satu ditampilkan dalam bentuk list tabel gitu ya. Tentunya di sini terlihat bahwa caranya bisa berbeda gitu ya. Nah, kebetulan apa nih, ada shopping cart sama chat gitu ya. Jadi ketika nanti membuat aplikasi Glide baru, Glide itu akan membuat tampilan dummy ya, contoh gitu ya. Nah, tampilan dummy contohnya itu perlu dihapus atau tidak ditampilkan seperti ini gitu ya, agar tidak terlihat gitu ya. Nah, selanjutnya tentunya seperti yang tadi saya bilang, ada setting di mana kita bisa mengubah teksnya sama ikonnya. Teman-teman bisa ubah ikonnya sesuai dengan kebutuhan yang mau dibuat ya. Nah, untuk kasus ini karena berhubungan sama uang pengeluaran, maka ada gambar uang melayang gitu. Kemudian ada nama aplikasinya apa, appearance-nya, ya jadi karena kita menggunakan sebuah simple no-code platform, maka kita bisa gunakan tema tertentu gitu ya. Jadi di Glides ini tidak memungkinkan kita untuk mengubah katakan ukuran dari sebuah font atau tipe fontnya mau diganti dari tertentu ke yang lainnya gitu. Nah, hal tersebut tidak bisa diubah satu persatu, tapi bisa kita ubah lewat tema secara umum gitu ya, kalau kita mau ganti dengan tampilan tertentu gitu ya. Katakan aksen color-nya sekarang tuh hijau, kalau kita mau ubah jadi merah, maka semua jadi merah nanti. Ya, semua tampilan akan jadi merah gitu. Ya, jadi kayak karena uang itu berasosiasi dengan hijau, saya tetap pakai hijau ya di sini. Kemudian ada privacy control. Jadi kalau teman-teman bikin sebuah aplikasi yang nggak ada loginnya, maka teman-teman nggak harus bikin required to sign in ya. Teman-teman bisa bikin mungkin aplikasinya jadi public dan nggak perlu ada sign in nanti gitu ya. Kemudian jika perlu ada sign in, maka teman-teman perlu perlu kasih tahu ke Glide, kira-kira tabel yang menyimpan data user itu ada di mana. By default, Glide akan membuat tabel users, tapi ini bisa diganti kalau kita mau.
Kemudian, kalau bisa login atau registrasi pakai Google account boleh dicentang juga di sini ya. Yaitu, itu adalah tampilan dari Glides. Sesimpel itu kan. Jadi mungkin teman-teman yang sekarang masih, baru pertama kali nonton dan baru belajar, ya pasti bingung sedikit dong. Tapi dicoba aja, paling setengah jam gitu, udah langsung paham dan udah langsung bisa bikin sebuah aplikasi yang proper seperti ini gitu. Tentunya tapi harus dicoba ya, jangan cuma dilihat kemudian berharap bisa gitu, itu impossible lah. Ya, that's I think about the demonstrasinya ya. Hai guys, gimana tadi sesinya? Seru banget dong ya tentunya. Sebelum lanjut, aku mau bertanya kepada kalian nih. Apakah kalian makin penasaran dengan product management? Ketik satu kalau kalian ngerasa tentu dong makin penasaran. Tapi kalau kalian ngerasa kayaknya cukup deh. Kalian boleh ketik dua ya teman-teman. Nah, untuk kalian yang mungkin ngerasa udah makin penasaran atau kalian yang ngerasa cukup, mungkin bisa pertimbangin sekali lagi nih. Jadi berikut adalah product management kurikulum yang dimana sudah disesuaikan dengan kebutuhan job market ya teman-teman. Dan materi-materi yang ada di layar kalian sekarang ini, itu yang akan kalian pelajarin selama di full stack product management nanti. Jadi nanti kalian akan mempelajari mulai dari product and business understanding sampai ke product marketing nih. Jadi semuanya akan dikupas dan dibahas secara lengkap ya teman-teman di full stack. Nah, untuk kalian yang mungkin juga penasaran alumni kita pada kerja di mana aja, bisa dilihat di sini juga ya teman-teman, atau bisa cek sosial media kita juga buat kepoin lebih lanjut. Jadi para alumni kita itu sudah terbukti berhasil kerja di perusahaan-perusahaan ini, dan nggak cuma di tech company atau startup, tapi juga ada di berbagai industri ya teman-teman. Jadi buat kalian yang mau ikutin jejak para alumni RevoU, boleh banget langsung daftarkan diri kalian sekarang juga ke Full Stack Product Management Program. Siapa tahu nanti kalian juga bisa loh nambahin logo-logo yang belum ada di sini. Nah, teman-teman, sekarang aku mau ngebahas mengenai program dari RevoU ya. Jadi program dari RevoU sendiri ada dua nih. Ada 3 bulan, ada juga 6 bulan yang dimana bisa disesuaikan dengan kebutuhan karir aspirasi kalian. Nah, untuk kedua program ini slotnya itu sama-sama terbatas ya teman-teman. Jadi kalau kalian udah yakin, langsung aja daftarkan diri kalian sekarang juga. Linknya kalian bisa temukan di live chat box. Atau kalian bisa langsung ketik link yang ada di layar kalian sekarang juga. Karena slot kita itu terbatas banget teman-teman. Nah, sekarang aku mau ngebahas mengenai payment metode dari RevoU ya. Jadi payment metode dari RevoU sendiri ada beragam nih. Ada upfront atau lunas di awal, ada split payment yaitu kalian bisa membayar 3 kali dan tentunya tanpa bunga. Ada cicilan 6, 12, atau 18 bulan dengan cicilan mulai dari 700 ribuan aja nih per bulannya. Dan yang terakhir ada study no pay letter atau SNPL, di mana student itu bisa mulai cicilannya setelah selesai belajar dari RevoU. Tentunya tanpa DP, dan student itu cukup membayar 240 ribuan rupiah aja selama 6 bulan atau selama belajar di RevoU. Dan cicilan kalian itu baru dimulai di bulan ke-7 mulai dari angka 1 jutaan rupiah aja per bulan teman-teman. Jadi kalau kalian udah yakin, langsung aja daftarkan diri kalian sekarang juga karena slot kita terbatas banget nih guys. Jadi jangan sampai ketinggalan. Nah, untuk kalian yang mungkin masih mikir-mikir gitu kan ya, worth it nggak sih untuk join ke RevoU? Coba aku bantu jelaskan satu persatu ya, apa aja sih keuntungannya. Yang pertama nih, kalian bisa mendapatkan 340 jam live class yang tentunya bakal didampingin sama top notch industry leader di product management. Kalian juga bisa membangun portofolio kalian dengan berbagai macam product management project yang tentunya disupport dan didampingin oleh mentor yang berpengalaman. Selain itu, kalian bisa mengakselerasi nih karir kalian sebagai product manager melalui intensive session bareng sama karir mentor. Sehingga perjalanan pencarian karir kalian bisa jauh lebih mulus lagi nih teman-teman. Dan yang terakhir, kalian bisa tergabung ke community networknya RevoU yang terdiri dari 6.000 lebih alumni dan juga ada industry leaders di dalamnya. Selain itu, kalian bisa mengakses RevoU Community Exclusive Program teman-teman yang dikhususkan hanya untuk alumni. Dan semua keuntungan-keuntungan ini kalian bisa dapatkan di angka 16 juta rupiah aja nih guys. Jadi kalau kalian udah yakin, langsung aja daftarkan diri kalian karena slot kita terbatas guys. Nah teman-teman, tapi kalau untuk kalian yang mungkin masih ragu-ragu, kalian bisa cek review atau feedback dari para alumni yang kalian bisa intip di course report, di Switch Up, di Google, atau bahkan di jurnal RevoU. Karena gimana pun kita memiliki highest completion rate, jadi kita bakal ngedampingin kalian sampai kalian lulus. Oke teman-teman pasti udah nggak sabar kan untuk masuk ke sesi Q&A. Oke Kak Anton, di sini udah ada pertanyaan pertama dari Bang Rani Masah. Apakah No Point platform ini biasanya digunakan untuk membuat software dummy atau memang digunakan untuk software real? Thank you, Bang Rani ya. Kemarin aktif juga nanyanya. Thank you udah aktif ya. Ya jadi, tadi saya kasih contoh ya, ada 3 perusahaan yang di-invest sama investor yang sangat-sangat serius gitu. Yang satu adalah, Plato, yang kedua tuh Pangea, dan yang ketiga ada Lawyer something gitu ya.
Nah, mereka itu real business yang diinvest oleh investor beberapa juta dolar gitu ya. Bukan bukan sebuah eh, hobiis yang iseng bikin aplikasi yang nggak dipakai siapapun gitu. Ya, jadi no-code platform ini bukan cuma dipakai buat iseng dan belajar gitu ya. Dia juga kita bisa gunakan untuk sebuah kebutuhan production yang digunakan oleh user yang banyak. Ya, cuma tantangannya adalah ketika nanti usernya udah banyak sekali, nanti pricing modelnya itu pembayarannya akan mahal sekali. Ya, jadi makanya idealnya itu untuk membuat sebuah no-code apps, kita untuk versi awal aja. Kemudian ketika kan kita mau validasi cepat ya. Kemudian ketika usernya udah banyak, katakan, kita perlu ganti. Nah, kan saat itu kan kita udah punya resource yang lebih banyak available, atau mungkin kita punya pendanaan yang lebih banyak juga mungkin. Ya, jadinya kita udah punya capability buat hire software engineers atau programmers yang lebih banyak gitu ya. Saat itu lebih tepat untuk di-replace. Ya, cuma no-code apps ini nggak cuma buat iseng, tapi juga bisa buat sebuah serious business gitu ya. Nah, in reality saya pernah, kalau saya pengalaman pribadi sendiri, udah pernah menggunakan no-code apps untuk kebutuhan production di 2 company yang berbeda ya, dan dua-duanya mereka mengalami sebuah business advantage yang lumayan tinggi gitu, karena kita bisa launching dengan cepat sekali ya. Oke, selanjutnya dari Bang Rani Masah lagi, apakah penggunaan no code bisa dijadikan sebagai portofolio saat apply menjadi PM? Oke, thank you nih, aktif banget Bang Rani, seneng nih ngelihatnya nih. Ya, jadi dalam sebuah interview atau katakan kita apply untuk posisi PM, Product Manager, yang dinilai itu bukan kemampuan kita membangun software, bukan pula kemampuan kita membangun software dengan no codes gitu ya. Yang dinilai adalah kemampuan kita untuk berpikir, untuk mencari apa sih problems dari pengguna. Kemudian kita berusaha untuk mencari solusi yang tepat untuk menyelesaikan problems tersebut. Nah, kan kesannya gampang ya? Wah, gampang banget nih nyari problems. Nah, coba deh pikir-pikir lagi. Problem kamu dalam pakai aplikasi yang lumayan populer apa sih? Apakah semudah itu ditemukan? Ya kan? Nah, jadi kayak product manager itu sebenarnya kesannya kerjanya gampang, tapi in reality mencari problems dari pengguna itu tuh membutuhkan effort research yang dalam gitu ya. Ya, jadi in reality untuk nanti apply posisi sebagai PM yang dijadikan sebagai portofolio adalah kemampuan kamu menganalisa suatu problems dan menawarkan solusi yang tepat untuk problems tersebut. Nah, kan solusi yang tepat itu kan jawabannya apa? Hanya bisa dibuktikan ketika udah launching kan idealnya kan ya. Nah, untuk kasus ini mungkin untuk portofolio bisa tuh kamu melaunching sebuah versi aplikasi no code, gunakan versi aplikasi no code-nya bukan sebagai portofolio, tapi gunakan bahwa kenyataan bahwa kalian bisa membuat sebuah solusi yang tepat, kemudian di-launching ke sebuah segmen pengguna yang punya problems, dan terbukti bahwa solusi yang kalian bikin itu dengan no code ini benar-benar berguna buat segmen pengguna tersebut. Ya, dibuktikan dengan penggunanya rutin menggunakan aplikasinya dong, ya kan? Ya, jadi itulah portofolio sebagai product manager, bukan aplikasinya, tapi kenyataan bahwa kalian bisa berpikir membuat sebuah solusi yang tepat untuk sebuah problems yang dihadapi oleh pengguna. Oke, thank you Kak. Selanjutnya ada pertanyaan dari Konita Suci Febrianti. Kak, tolong share no-code platform apa aja yang cocok untuk perusahaan distribusi, di mana klien bisa lihat gambar dari produk dan juga bisa download brosurnya, Kak. Terima kasih. Oke, tipsnya adalah banyak digunakan di Indonesia itu Linktree, atau mungkin jangan-jangan Konita juga udah pernah pakai Linktree ya. Ya, ada Linktree, ada apa mungkin WordPress, mungkin yang paling simpel Linktree kali ya. Ya, jadi Linktree kan itu dengan menggunakan Linktree kita bisa bikin website. Ada misalnya katakan perusahaannya Konita dot apa gitu kan ya nggak. Kemudian kita bisa gunakan dengan cara drag and drop. Linktree is a no-code platform gitu. Ya, tapi kita juga bisa gunakan Glide. Tapi ya untuk kebutuhan yang tadi dibilang itu lebih tepat menggunakan Linktree sebenarnya.
Alright, selanjutnya di sini ada pertanyaan dari Zen STR, perbedaan teks dan rich text apa ya, Kak? Oke, thank you Zen. Jadi sebenarnya perbedaannya simple. Jadi gini, kalau teks itu dia apa? Kalau bisa dibilang plain ya, itu nggak bisa diubah formatnya. Jadi kayak kalau ada teks, ya bold, italic, underline-nya nggak bisa diubah gitu. Plain lah gitu, kayak nggak ada yang bisa jadi boring teks lah. Kalau rich text dia kayak menarik, teks yang menarik gitu. Kita bisa ubah beberapa tampilannya jadi bold, jadi italic, atau bahkan ada sebuah mungkin kayak underline gitu. Ya jadi itu perbedaan dari rich text dan teks biasa. Ya jadi teks biasa adalah boring text, teks yang membosankan. Sementara rich text bisa diubah formattingnya sedikit. Oke, kalau gitu pertanyaan selanjutnya ada dari RYF. Kak, kalau seorang PM bisa bekerja jadi freelance tidak? Kalau iya, biasanya pekerjaannya seperti apa nih, Kak? Oke, thank you REF. Jadi seorang PM itu sangat-sangat bisa dong ya kan. Jadi kan dalam dalam terutama zaman sekarang ya, abad berapa sih sekarang, abad 21 kali ya. Nah, kita tuh kan bisa pakai banyak topi ya. Banyak topi maksudnya di pekerjaan di kantor kita adalah product manager. Tapi di luar itu kita penulis. Mungkin kalau kita masih punya skill programming, ya kita programmer juga, atau mungkin kita bisa desain, kita ambil freelancing sebagai desainer gitu ya. Ya jadi definisi seorang product manager itu tuh hanya di kantor kan ya nggak. Selepas kantor ya saya katakan saya seorang product manager gitu, di luar kantor saya adalah programmer, saya adalah mungkin apa misalnya saya juga ngajar katakan matematika gitu ya. Ya jadi role itu tuh jangan terikat di luar kantor selamanya buat kamu ya. Ya, jadi rekomendasinya adalah role itu tuh ya hanya di kantor, di luar itu kamu bebas mau jadi apapun gitu kan, dan bisa ngambil job freelancing apapun gitu. Ya, jadi kalau menyambung ke simulasi tadi, ada yang namanya side hustle gitu ya. Ya, jadi teman-teman ya mungkin mau udah jadi product manager, mau belum jadi product manager, side hustle itu feel free buat ambil untuk skill apapun ya, terutama kalau teman-teman punya skills-nya gitu. Kita mau jadi PM sebagai freelancer gitu ya. Kalau dari sepengetahuan saya sih sangat-sangat jarang gitu ya, ada perusahaan mau meng-hire product manager sebagai freelancer. Kenapa? Karena seorang product manager itu tuh membutuhkan ownership ya. Ownership itu apa ya? Rasa memiliki perusahaan. Karena tanpa punya rasa memiliki yang tinggi gitu, kita bakal bodo amat nanti. Ya bodo amat lah aplikasinya dipakai apa enggak gitu kan. Nah, sementara owner dari perusahaan itu membutuhkan agar PM itu punya rasa kepemilikan yang tinggi gitu, agar bisa membuat solusi yang tepat gitu ya. Nah, umumnya seorang PM itu ya biasanya jadi intern atau permanen gitu ya, tapi bukan sebuah job yang freelancing. Walaupun sebenarnya kalau kita ngomong kenyataannya ya pasti ada aja seorang product manager yang bekerja sebagai freelancer ya, cuma jarang sekali. Oke, kalau gitu selanjutnya ada pertanyaan dari Zen STR. Kalau buatnya tanpa sign in, apa kolom email tidak perlu lagi? Ya, benar. Bayangin kita mau bikin sebuah aplikasi yang katakan memunculkan lelucon gitu ya. Lelucon yang kayak 9gag misalnya, nggak tahu 9gag teman-teman tahu nggak ya? Katakan ada website memes gitu ya. Kita bikin pakai glides dan orang nggak perlu login sama sekali. Kita jadi kayak bisa memunculkan lelucon-lelucon yang mungkin terus-terusan gitu ya. Dan untuk menggunakan aplikasinya, user nggak harus login sama sekali misalnya. Nah, untuk kebutuhan itu ya mungkin kita hanya butuh sebuah tabel yang berisi katakan leluconnya apa, kemudian tanggalnya kapan di-scroll gitu ya, di-posting dan kita bisa langsung tampilkan, diurutkan berdasarkan tanggal misalnya. Nah, untuk aplikasi seperti ini tentunya tabelnya nggak ada kebutuhan email dong ya kan, di kolomnya gitu. Ya, jadi kebutuhan kolom itu sesuai dengan bisnis konteks sebenarnya. Kalau rupanya record-nya harus diikat ke dalam suatu user, misalnya kayak ada record expense tadi kan, ya kan kita perlu tahu record ini tuh dibuat oleh user siapa. Nah, untuk kebutuhan itu maka ya perlu ada kolom katakan yang identifier dari user.
misalnya email gitu ya. Tapi kalau nggak ada kebutuhan ya kita nggak perlu dong. Sipe, pertanyaan selanjutnya dari Ivan Santoso. Kalau untuk data type boolean, apakah bisa dipakai untuk recurring expense di expense tracker? Cara link summary-nya bagaimana, Kak? Oke, thank you Ivan. Ini pertanyaan agak-agak advance nih. Kayaknya Ivan udah jago nih kayaknya nih. Ya jadi buat teman-teman yang lain, terutama yang ikut di sesi kemarin, jadi tipe data boolean itu tuh menyimpan kemungkinan true atau false. Ya jadi benar atau salah gitu ya. Nah, kenyataan benar apa salah ini biasanya kita gunakan pengecekan kondisi. Misalnya jika hari ini benar Senin, maka warna yang dipakai adalah merah. Jika hari ini tidak benar Senin, maka warnanya hitam gitu ya. Itu contoh dari kondisional ya, yang membutuhkan data boolean tipenya namanya gitu ya. Nah, untuk pertanyaan tadi tuh recurring. Recurring tuh mungkin istilahnya saya coba jelaskan adalah kondisi di mana kita tuh menginput secara rutin gitu ya. Misalnya contohnya kalau yang pernah bikin undangan di kalender gitu, misalnya Google Calendar, ada yang namanya recurring event, di mana kita membuat event yang sama berulang setiap minggu gitu atau setiap bulannya misalnya ya. Nah, untuk konteks expense tracker kita, recurring berarti kan secara otomatis menginput secara rutin gitu ya, setiap bulannya misalnya. Nah, cara implementasinya tuh mungkin buat Ivan sedikit lebih kompleks daripada hanya membuat pakai kolom boolean, tapi juga ada kebutuhan nanti pakai orchestrator tambahan itu agar kita bisa membuat otomasi recording setiap bulannya gitu. Nah itu tapi mungkin kita belajarnya bertahap deh. Coba versi basic dulu. Nanti mungkin kalau udah klop dan udah mahir banget gitu, gampang kok itu satu satu Google away lah ya. Jadi kayak tinggal search gimana cara membuat recurring keyword, recurring entry dan di glides gitu. Nanti bakal banyak sumber-sumber dari Google yang bisa dibaca gitu. Cuma itu nanti teman-teman jangan lompat dulu deh. Kalau bisa jadi kayak kalau kita naik anak tangga gitu, kita ke lantai 2 dulu, jangan langsung ke lantai 20 gitu. Oke, pertanyaan terakhir dari Aulia Nur Rahmi. Izin bertanya, Kak, adakah aplikasi buat manajemen timeline project yang Kakak bisa rekomendasikan untuk pemula? Wah banyak banget ya, thank you pertanyaannya. Jadi teman-teman bisa jadi intinya project management itu tuh, apa sih gunanya, agar kita bisa men-track, aktivitas pekerjaan kita atau tim kita kan, agar tujuannya agar tepat waktu, itu fungsinya gitu. Kita mau gunakan apa sih untuk, project management track gitu ya. Paling simpel, kita bisa pakai Google Sheet atau Microsoft Excel gitu. Kemudian kita bisa bikin kolom, kerjaannya apa, kemudian mulainya kapan, berakhirnya kapan, siapa yang mengerjakan. Kita bisa bikin tampilan seperti itu kan. Itu udah kelar tuh project management apps pakai Excel gitu ya. Ya tapi, mungkin kan kurang familiar dan kurang terstruktur gitu ya. Kalau Aulia mau pakai software tambahan gitu, ada banyak, opsinya. Kalau di sebuah perusahaan, startup gitu, project manajemennya banyak yang menggunakan tools yang namanya Jira. Nah, Jira ini mungkin lumayan populer kalau di Indonesia ya, untuk penggunaan, project management di tim gitu. Tapi, kalau yang mau lebih simpel lagi, ada yang namanya Trello, di mana kita bisa membuat kolom to do, doing, dan done gitu. Atau kayak apa yang perlu dilakukan, apa yang, sedang dilakukan, dan apa yang sudah selesai. Kita bisa langsung geser-geser aja task yang ada. Ya cuma intinya, kita bisa memulai dengan yang paling simpel lah, misalnya kayak, Excel atau Google Sheet gitu. Ya kebutuhan untuk, menggunakan yang kompleks itu ya seiring dengan waktu aja. Ya I think, kurang lebih gitu sih ya. Mungkin untuk lebih jelasnya nanti bisa ikut tuh program Revoyu ya, banyak banyak dijelaskan nanti di dalamnya mengenai project management.
Oke, thank you Kak untuk sesi hari ini. Untuk hari ini tadi itu nggak kalah seru banget dari sesi kemarin, banyak banget daging dan materinya. So thank you so much udah berbagi ilmu sama teman-teman mini course nih Kak. Nah sebelum kita akhiri untuk sesi hari ini, kira-kira dari kantor, mungkin pesan-pesan nih untuk teman-teman mini course. Oke, ya I think the closing statement is simple ya. Jadi kayak Jokowi sempat bilang kalau kebutuhan digital talents di Indonesia itu bakal bakal sangat-sangat pesat ke depannya ya. Dan kita tuh situasinya adalah under supply, di mana kebutuhan industri itu jauh lebih banyak dibanding kenyataan keberadaan digital talent seperti kita ya. Ya jadi untuk itu mungkin saya encourage teman-teman buat belajar mengenai digital skills. Salah satunya adalah product development, dan dalam aktivitas product development ini banyak membuat software kan. Nah, oleh karena itu mungkin teman-teman juga perlu familiar dengan software development ya. Walaupun nggak harus jadi programmer, teman-teman harus paham tuh. Zaman sekarang nih, kalau kita lihat di YouTube dan di sumber-sumber lainnya, banyak yang belajar programming, nggak harus punya background programming. Ada yang bilang, wah, dokter belajar programmer kalau di Amerika sana ya. Ada juga yang kayak misalnya teknik sipil belajar programming. Ya everyone learns coding gitu. Karena itu adalah kayak bahasa universalnya digital industry gitu ya. Ya kita perlu belajar walaupun nggak harus punya minat buat jadi programmer ya. Belajar kulitnya at least. Oke, kalau gitu thank you so much Kak Anton untuk hari ini. Kita udah bersama nih selama 2 hari. Untuk teman-teman juga kalau misalkan kalian masih mau ketemu sama Kak Anton, jangan lupa untuk join ke Full Stack ya teman-teman. Jadi gitu aja untuk sesi hari ini. Thank you so much Kak Anton. Selamat malam. Thank you semuanya. Bye-bye. Oke guys, sekarang kita ngebahas mengenai tugas dari mini course ya. Jadi tugas dari mini course sendiri ada 2 nih. Ada certification test dan juga ada case study. Kita bahas satu persatu mulai dari certification test yuk. Jadi certification test sendiri, kalian akan mengerjakan soal pilihan ganda yang terdiri dari 20 soal sertifikasi yang tentunya berkaitan dengan materi mini course, di mana kalian wajib mengerjakan dan lulus untuk mendapatkan sertifikat digital. Selain kalian wajib mengerjakan, kalian juga wajib hadir dan absen ke sesi setiap harinya ya teman-teman. Nah, untuk certification test sendiri, jawaban itu tidak akan dibagikan. Tapi kalian nggak usah khawatir karena kalian bisa mengerjakan 15 soal logical dan numerical test, yang dimana walaupun nggak wajib, tapi kalau kalian berhasil mengerjakan logical test dan soal certificate dan mendapatkan nilai maksimal, kalian berhak banget untuk mendapatkan jalur fast track. Apa sih jalur fast track itu? Nah, nanti aku jelaskan di belakang ya teman-teman. Untuk certification test sendiri, deadline-nya itu di hari Jumat jam 23.59. Jadi untuk kalian jangan sampai telat ya mengumpulkannya. Nah, sekarang kita ngebahas mengenai case study nih. Jadi untuk case study sendiri, kalian akan mengerjakan tugas praktikal untuk menambah skill product management-nya kalian. Nah, khusus case study, jawaban itu akan dibagikan setelah mini course. Jadi ini untuk dikhususkan untuk yang mengumpulkan tugas ya teman-teman. Dan case study ini sifatnya opsional, tapi walaupun opsional, untuk kalian-kalian yang yang ingin banget mengasah skill product management-nya kalian, boleh banget untuk langsung submit. Nah, kalian juga nggak perlu khawatir kalau misalkan masih kurang lancar atau kurang paham gitu kan ya, kalian boleh coba aja dulu karena ini tidak mempengaruhi sertifikasi teman-teman. Jadi untuk case study sendiri, deadline-nya juga ada di hari Sabtu jam 11.59 waktu Indonesia Barat. Untuk deadline-nya sendiri jangan sampai tertukar ya teman-teman. Nah, untuk kalian yang mungkin bertanya-tanya kenapa sih harus ngerjain certification test, keuntungannya itu banyak banget teman-teman. Yang pertama, kalian pastinya bisa mengasah dan menguji kemampuan kalian di bidang product management. Lalu yang kedua, kalian bisa mendapatkan sertifikat yang nantinya kalian bisa masukkan ke CV atau ke LinkedIn, dan pastinya juga bisa meningkatkan personal branding kalian. Dan yang ketiga, kalian bisa mendapatkan jalur fast track untuk bergabung ke full stack program. Gimana kalau kalian penasaran apa itu jalur fast track? Kita langsung ke next slide ya teman-teman. Nah, jalur fast track itu apa? Jadi kalau kalian mau join ke full stack, kalian perlu melewati beberapa rangkaian tes dulu nih. Nah, kalau kalian ngerjain certification test dan logical test, terus mendapatkan nilai maksimal, seperti yang aku sebutkan tadi, kalian bisa mendapatkan jalur fast track, di mana nanti akan ada tahapan tes yang bisa kalian skip, dan tentunya bisa mempercepat proses admisi dan memperbesar peluang kalian bergabung ke full stack. Nah, kalau kalian bertanya-tanya kenapa sih harus ada proses tes dulu untuk gabung ke full stack? Yang pertama, tentunya untuk menguji kecocokan kalian dalam berkarir di dunia product management. Yang kedua nih, supaya kita bisa membantu untuk merencanakan strategi jangka panjang untuk karir kalian. Yang ketiga, untuk menentukan job garanti up to 100%. Dan yang terakhir, untuk bisa memberikan lingkungan belajar yang mendukung selama kelas nanti.
karena kalian bakal dikelilingi oleh orang-orang yang punya motivasi yang tinggi dan juga semangat belajar yang tinggi juga sama seperti kalian. Dan untuk kalian yang memang udah yakin banget, langsung aja daftarkan diri kalian sekarang juga. Linknya kalian bisa temukan di live chat box, atau kalian bisa langsung ketik link yang ada di layar kalian sekarang juga. Karena slot kita itu terbatas banget ya teman-teman, jadi jangan sampai ketinggalan. Nah, untuk kalian yang sudah menyelesaikan certification test, kalian boleh banget untuk mengikuti social media competition nih, di mana nantinya kalian bisa memenangkan eksklusif Revoyu merch. Kalian juga bisa mendapatkan keuntungan-keuntungan lain loh. Yang pertama, kalian bisa meningkatkan social media presence dan personal branding kalian nih. Yang kedua, tentunya bisa menampilkan kemampuan digital kalian dan professional skills kalian ke orang lain. Yang ketiga, karena kalian upload ke sosial media, maka kalian bisa memperluas kesempatan kalian networking bareng sama sesama digital enthusiast dan juga potential employer loh. Dan yang terakhir, kalian bisa jadi bagian dari Revoyu Mini Course Community, di mana kita sendiri adalah online learning community terbesar di Indonesia. Maka dari itu, kerjakan sebaik mungkin certification testnya, dan khusus kalian yang mendapatkan nilai terbaik, kalian juga bisa mendapatkan kesempatan untuk mengikuti pelatihan perkenalan saat interview bareng sama karir mentor Revoyu di minggu kedua ya teman-teman. Jadi jangan sampai sia-siakan kesempatan kalian dan kerjakan certification testnya sebaik mungkin. Nah, nggak berasa kita udah sampai ke ujung sesi. Aku mau remind juga besok akan ada sesi yang nggak kalah serunya. Jadi untuk teman-teman di sini jangan sampai ketinggalan hadir ke sesi besok untuk mendapatkan e-sertifikat kalian. Terima kasih banyak teman-teman. Kita ketemu lagi besok. Selamat malam.